Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rekani dengan NIM 250666663 dari Pendidikan Ilmu Komputer kelas C. Dan teman saya, silakan untuk memperkenalkan diri. Saya Ihday Wadur Rahman dari kelas Pendidikan Ilmu Komputer kelas B. Baik, terima kasih Ida atas waktunya untuk dapat diwawancarai terkait dengan topik AI. Nah, seperti yang kita tahu, mahasiswa kan pasti sering nih menggunakan AI. Nah, kalau dari Ida sendiri, sering nggak sih menggunakan AI dalam proses pembelajaran? Dalam proses pembelajaran ya, apalagi faktor untuk masalah memahami materi gitu ya, bisa dibilang sering. Oh, oke, oke. Berarti sering ya. Nah, Hmm, terus AI mana nih yang paling cocok menurut kamu? Nah, yang paling cocok ya, mungkin yang paling sering, yang saat ini dipakai ya, itu aku biasa pakai dua, ChatGPT sama Gemini. Hmm, kenapa tuh? Kenapa ChatGPT sama Gemini? Nah, ChatGPT itu yang paling awal gitu aku gunain. Kan awal ngegunain tuh kelas 11 ya. Kelas 11 tahu dari sosial media gitu terus teman-teman pada pakai. Nah, terus merasa nyaman gitu karena ChatGPT lebih mudah memahami bahasa kita gitu, bahasa sehari-hari yang biasa kita gunakan. Sempat beralih juga ke AI lain kayak DeepSeek atau yang lainnya. Terus ada lagi yang masih dipakai sekarang, mungkin gak terlalu sering ya, itu Gemini AI. Itu kayak buat ini sih lebih ke arah desain, kayak buat ngedit foto, kayak hapus background, ganti background gitu. Bukan Hmm, termasuk ke pembantu pembelajaran sih. oh, oke, oke. Kalau ChatGPT itu buat memahami materi dan Gemini itu lebih ke foto-foto gitu ya. Ya betul. Oke, nah, lalu pertanyaan selanjutnya, ya nih, apakah berlangganan ChatGPT atau Gemini atau AI semacamnya enggak? Atau enggak? Oh, untuk saat ini sih enggak ya, enggak pakai fitur yang pro gitu, yang berbayar enggak. Untuk saat ini belum. Oke, oke. Nah, lalu tanggapan kamu nih tentang AI yang semakin berkembang sangat cepat. Hmm. Wow, sungguh sangat dirasakan ya kalau buat mahasiswa seperti kita. Kadang kita itu perlu memahami materi secara lebih mendalam gitu dan lebih terstruktur. Itu kadang ya kita perlu gitu bantuan seorang mentor ya. Hmm, Dan kita tahu semua gitu mentornya para mahasiswa itu siapa, tanpa disebutkan lagi ya. Tapi ya seperti halnya pasti ada sisi negatifnya gitu AI. Nah, lalu apa sih resiko atau dampak yang kamu hadapi ketika menggunakan AI? Nah, sisi dampaknya ya. Dampaknya itu mahasiswa lebih malas membaca sih. Kan kita sering gitu ya ngeprom suatu materi jadi langsung muncul gitu. Hmm, Gak usah baca-baca artikel lagi itu udah tersusun. Jadi daya daya bukan daya tangkap ya. Daya minat bacanya gitu. Jadi serba instan. oh, oke. Berarti jadi malas literasi gitu ya? Seperti itu. Benar benar benar. Nah, Tingkat literasinya jadi menurun. benar-benar. Nah, menurut kamu nih, gimana sih cara mengatasi resiko dari penggunaan tersebut? Nah, itu kan
kita di AI ya, kita tinggal masukin prompt atau perintah gitu. Itu semua jawaban langsung keluar gitu. Nah, tugas kita supaya tetap bisa lebih pintar dari AI itu bukan hanya sekedar salin atau kopas-kopas langsung gitu, tetapi lebih dianalisis dulu apakah informasinya itu konkret. Kan biasanya ChatGPT itu ngumpulin data itu bukan berdasarkan yang apa yang terjadi sebenarnya, tapi ada algoritma yang dibalik itu yang bekerja gitu. Jadi perlu dianalisis ulang gitu. Apakah yang dihasilkan oleh AI itu benar? Oke, oke. Berarti harus cross check lagi gitu ya jawaban AI. Benar-benar. Nah, Karena berpotensi menimbulkan manipulasi informasi gitu. hmm, oke, oke, oke. Oke, pertanyaannya udah habis. Makasih untuk Ida sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Mungkin Tori. siap, siap. Mungkin cukup sekian eh, wawancara pada kali ini. Terima kasih.